Kenapa kamu gak pernah pakai baju kayak gini sih? Badan kamu tuh bagus, Dina. Sayang kalau ditutupin terus. Bu, aku nggak nyaman pakai begituan. Makanya nggak pernah aku pakai bajunya. Gak nyaman karena kamu belum nyoba. Mulai sekarang baju-baju yang terbuka kayak gini harus kamu pakai. Nggak mau, Bu. Pakai baju ini tuh bikin aku risih. Semuanya ibu yang atur. Kamu tinggal nurut aja. Ibu gak mau kalau penampilan kamu masih biasa aja. Karena nanti gak bakal ada cowok yang mau deketin kamu. Kalau cowok deketin aku cuma karena itu, berarti dia nggak bener, Bu. Dina, kamu mau pergi main cuma pakai baju kayak gitu? Polos banget. Kamu tuh cewek, masa nggak ada niatan biar lebih kelihatan menarik sih? Aku cuma mau nongkrong, Bu, sama temen-temen doang, bukan mau kondangan. Ngapain harus pakai baju heboh? Bukan heboh, tapi seenggaknya kelihatan keren. Lihat tuh anaknya Bu Maya. Tiap minggu jalan sama cowok beda-beda terus. Mobilnya juga bagus semua. Terus kenapa? Aku nggak pengen hidup kayak gitu. Kamu pikir hidup bisa berubah kalau kamu biasa-biasa aja? Zaman sekarang, Dina, cewek harus pintar manfaatin penampilan. Maksud ibu apa sih? Aku nyamannya kayak gini. Nyaman gak bikin kamu kaya. Kamu mau hidup susah terus kayak ibu? Aku nggak pernah minta hidup mewah, Bu. Tapi ibu mau. Ibu gak ikhlas kalau hidup kamu biasa-biasa aja. Tuh, lihat. Kamu itu cantik, nak. Makanya harus mulai berani dandan, biar makin kelihatan auranya. Apa sih, Bu? Dandan-dandan segala. Aku lebih suka kayak gini, natural dan apa adanya. Nggak bisa. Pokoknya kamu jangan terlalu polos dan harus ngubah penampilan kamu itu. Terserah ibu, intinya aku cuma mau jadi diri aku sendiri. Besok kita ke salon. Kamu nggak boleh nolak. Ini loh maksud ibu tuh. Kenapa kamu gak pernah pakai baju kayak gini sih? Badan kamu tuh bagus, Dina. Sayang kalau ditutupin terus. Bu, aku nggak nyaman pakai begituan. Makanya nggak pernah aku pakai bajunya. Gak nyaman karena kamu belum nyoba. Mulai sekarang baju-baju yang terbuka kayak gini harus kamu pakai. Nggak mau, Bu. Pakai baju ini tuh bikin aku risih. Semuanya ibu yang atur. Kamu tinggal nurut aja. Ibu gak mau kalau penampilan kamu masih biasa aja. Karena nanti gak bakal ada cowok yang mau deketin kamu. Kalau cowok deketin aku cuma karena itu, berarti dia nggak bener, Bu. Kamu masih lugu, gak paham soal itu. Asal kamu tahu kalau hidup gak sesederhana itu. Terus itu apa lagi? Aku nggak pernah pakai sepatu kayak gitu, Bu. Belajar, masa cewek dewasa jalannya masih kayak anak SMA? Ibu maksa aku kayak gini seolah-olah nyuruh aku jual diri, tau gak sih, Bu? Jangan lebay, ibu ini mikirin masa depan kamu, bukan nyuri yang aneh-aneh. Cepet ganti, cobain dulu pakai baju ini. Kalau nggak cocok, ibu bakal cariin baju yang lain. Pokoknya kamu harus siap tampil beda. Nah, gini dong. Harus mau ngerawat diri, karena kamu itu perempuan. Jangan malah cuek sama penampilan. Bu, ini berlebihan gak sih? Aku cuma mau kelihatan rapi, ngapain pakai ke salon segala? Shh, udah kamu mau duduk manis aja. Jadi mau makeup natural apa yang bold, Bu? Yang bold aja, Mbak. Bikin sebagus mungkin biar kelihatan pangling. Bu, aku nggak nyaman kalau terlalu menor. Kamu itu harus belajar keluar dari rasa nggak nyaman. Santai aja, Mbak. Nanti juga terbiasa. Kalau udah suka sama hasilnya, pasti ketagihan buat makeup lagi. Ini dipoles bagian mata dulu ya. Abis itu nanti lanjut ke area bibir. Jangan terlalu menor ya, Mbak. Aku nggak mau. Justru itu yang ibu mau. Harus menor. Jangan pucat dan nggak boleh terlalu biasa. Lakuin yang aku minta aja, Mbak. Jangan dengerin apa kata anak aku. Iya, siap, Bu. Kenapa sih ibu ngotot banget mau aku tampil kayak gini? Pengen banget marah, tapi nggak bisa ngelawan. Diem ya, biar lipstiknya nggak belepotan. Nah, kalau kayak gini kan makin kelihatan aura kecantikannya. Tegak dikit dong, jangan bungkuk terus, nanti malah kelihatan kayak orang nggak percaya diri. Bu, aku nggak nyaman pakai baju begini. Orang-orang jadi pada ngeliatin aku. Tahan, biarin aja orang mau ngomong apa juga. Sekali-sekali harus jadi pusat perhatian. Hoi. Oh iya, halo, ini anak saya, Dina. Hai. Apaan sih, nggak jelas banget. Nyapa doang terus pergi. Tapi nggak apa-apa, soalnya dia bukan tipe yang ibu maksud. Emang tipe ibu yang kayak gimana sih? Nah, itu. Lihat mobilnya, mewah banget kan? Terus? Ini baru cocok sama kamu. Kelihatannya aja udah mapan. Ibu yakin kalau kamu bisa dekat sama dia, hidup kamu bakal naik kelas. Ayo, kamu senyum, biar dia terpikat sama kamu.
Mas, acaranya udah rame loh, kok baru nyampe? Iya, soalnya lumayan macet tadi di jalan. Ini anak aku, Dina. Halo. Halo, aku Raka, salam kenal ya. Biar makin kenal satu sama lain, mending kalian coba makan bareng sana. Aduh, maaf ya, aku udah ditungguin teman di sana. Aku permisi dulu. Ibu malu-maluin aja sih. Ngapain malu? Ibu yakin Raka tipe cowok yang gampang diluluhin. Kamu percaya aja sama ibu. Kamu jangan pasang muka datar gitu, senyum yang lebar. Oh, Bu Yuni, ada apa ya? Mas Raka, mau pulang ya? Mobilnya bagus banget sih, kinclong. Itu tipe terbaru ya? Iya Bu, alhamdulillah. Aduh, pasti mahal banget ya. Kerjanya di bidang apa sih mas? Kayaknya sukses banget. Bu, Dina, kamu diam dulu. Ibu lagi ngobrol sama Mas Raka. Haha, aku kerja di bidang properti. Kebetulan ngelanjutin usaha punya orang tua. Properti? Ya ampun, pantesan. Masih muda udah mapan. Tuh nak, kamu harus belajar dari Mas Raka biar bisa sukses. Boleh kalau emang serius mau belajar nanti aku ajarin. Iya, nanti kapan-kapan deh. Oh iya, Mas Raka pulang ke arah mana kalau boleh tahu? Ke arah Jalan Narogong. Kenapa emang Bu? Wah, pas banget. Gimana kalau sekali nganterin kita pulang? Biar Dina nggak naik ojek malam-malam. Jangan. Kita naik Grab aja, Bu. Ya udah, nggak apa-apa biar sekalian. Dina, ayo cepat masuk, jangan malu-malu. Ini bikin malu banget, sumpah. Lagian ibu kenapa sih ambis banget pengen deketin aku sama cowok tajir? Mas Raka, kalau boleh tahu bisnis properti itu penghasilannya berapa? Pasti gede banget ya? Lumayan Bu, tapi ya naik turun juga. Semua ada resikonya. Namanya juga kan bisnis, nggak selalu mulus. Mas Raka ini rendah hati sekali. Dina harus banyak belajar nih dari kamu. Bu, aku juga kerja kok. Kerjaan kamu itu belum ada apa-apanya. Coba kayak Mas Raka, masih muda tapi udah punya mobil mewah. Itu tandanya Mas Raka ini tajir, iya kan Mas? Ibu bisa aja. Mas Raka ini single kan? Atau jangan-jangan udah punya rencana menikah? Belum sih Bu, masih fokus kerja. Wah, cocok dong. Dina juga belum punya siapa-siapa. Umurnya udah cukup kok buat mikirin masa depan. Bu, jangan bahas itu sekarang. Kamu kenapa sih Dina? Ibu cuma pengen yang terbaik buat kamu. Kalau boleh tahu, Dina kerjanya di mana emang? Aku kerja di butik, Mas, di bagian kasir. Tuh, jadi kasir doang nggak bisa bikin hidup maju, Dina. Bu, emang kenapa sih? Yang penting kan cukup buat kebutuhan aku. Iya, aku setuju kok sama pemikiran Dina. Karena yang paling penting itu bahagia sih menurut aku. Halah, begitu kalau hidup aman secara finansial, Mas. Aku kok ngerasa ibu lebih peduli sama uang Mas Raka daripada perasaan aku sendiri ya. Mas Raka, di sini makanannya enak-enak loh. Ibu sering makan di sini. Rasanya tuh bikin nagih. Oh iya Bu, kelihatan sih. Soalnya rame tempatnya. Bu, aku sebenarnya nggak lapar. Harus makan, karena kalau malam-malam gini pasti butuh isi perut biar kamu gak kelaparan pas nanti di rumah. Silakan, mau pesan apa? Rendang, ayam pop, ayam bakar sama kuahnya banyakin. Minumnya air mineral aja ya. Bu, kebanyakan. Tenang aja, Mas Raka kan ada. Iya, nggak apa-apa kok. Kalian pesan aja. Kalau saya pesannya nasi pakai gulai tunjang Bang. Oke, udah semua ya. Mohon ditunggu pesanannya. Mas Raka tuh kelihatan bertanggung jawab. Baru kenal aja udah mau ngajak makan. Bukan diajak, tapi ibu yang minta. Hehe, iya nggak apa-apa kok. Nanti biar aku yang bayarin. Aku nggak enak, Mas. Biar aku aja yang bagian bayar. Soalnya kita kan udah nebeng, pulang juga sama Mas Raka. Udah nggak usah mandiri. Sekali-kali kamu ngerasain dijajanin cowok mapan. Gak apa-apa kok Dina, santai aja. Nih makan yang banyak, biar badannya berisi dikit. Cowok tuh nggak suka sama cewek yang bodinya kempes. Aku nggak lapar, Bu. Udah ibu aja yang makan. Aku kan tadi udah bilang nggak pengen makan. Ibu malah pesen banyak begini. Ibu bilang makan ya makan, jangan malu-maluin. Cuma disuruh makan doang susah banget. Bu Yuni, Dina kelihatannya emang gak lapar deh. Kasihan kalau dipaksain.
Ah, Mas Raka namanya juga seorang ibu. Emang harus kayak gini kalau ngedidik anak. Udah kita mulai makan aja yuk, biar nggak kemalaman. Gimana? Enak kan rasanya makan di sini? Iya enak. Rasanya pas dan kelas Minangnya berasa banget. Aku ngerasa aku ini cuma pajangan. Ibu kelihatan caper ke Raka, bukan buat ngedeketin aku sama Raka. Aduh, aku tuh kemarin capek banget abis nemenin anak aku ketemu cowoknya. Cowoknya Dina, emang udah punya pacar sekarang? Bukan pacar sih, tapi calon. Orangnya mapan banget, udah punya mobil juga loh, Bu Ibu. Ah, masih calon, jangan terlalu dibanggain, Bu. Emang kenapa? Aku tuh selalu mikirin masa depan anak. Ternyata cowoknya mapan, punya bisnis properti lagi. Tapi kan belum tentu jodoh, namanya juga masih PDKT. Kamu tuh terlalu banyak overthinking. Lagian kalau udah kelihatan jelas mapannya, ngapain nunggu lama? Tapi kok aku ngerasa heran ya, kamu kelihatan semangat banget ngebanggain tuh cowok. Emang dininya udah cocok sama dia. Ya pasti dong, aku juga kayak gini karena aku ibunya. Aku nggak mau anak aku hidup susah kayak aku dulu. Tapi jangan sampai kelihatan pamer juga, nanti malah jadi omongan. Omongan apaan? Iri mah bilang aja kali. Bukan iri, kita cuma ingetin. Kalau belum resmi, jangan terlalu berharap tinggi. Aku tuh tahu mana yang terbaik buat anak aku. Cowok kayak gitu tuh langka, makanya harus bantu support biar mereka ke arah yang lebih serius. Udah aku cerita sama kalian mah gak nyambung, malah dinasehatin. Aku pergi dulu. Dina, besok kamu pakai baju yang kemarin ibu pilihin ya, soalnya yang itu kelihatan lebih menarik. Bu, aku capek. Aku nggak mau lagi pakai baju-baju yang bikin aku nggak nyaman. Kamu ini kenapa sih? Kesempatan udah di depan mata malah banyak alasan. Udah kamu nurut aja, nanti pakai baju yang udah ibu pilihin. Kamu mau ketemu sama Raka. Tapi aku ngerasa janggal, Bu. Raka itu lebih sering ngobrol sama ibu daripada sama aku. Ya wajar, ibu cuma bantu buka jalan. Kamu tuh tinggal nikmatin hasilnya. Tapi ini tuh udah aneh. Aku gak ngeliat usaha ibu buat ngedeketin aku sama dia. Ibu cuma fokus sama diri ibu sendiri. Kamu tuh kebanyakan pakai perasaan, jadi pikiran kemana-mana. Hidup itu butuh strategi. Harusnya kamu paham, kamu malah nuduh yang enggak. Tapi caranya salah, Bu. Aku dipaksa tampil cantik dan seksi bukan buat aku, tapi buat mancing cowok tajir pilihan ibu sendiri. Kamu masih muda, Dina. Belum ngerti gimana kejamnya dunia kalau nggak punya duit. Iya, mungkin aku belum ngerti, tapi aku ngerti soal perasaan aku sendiri. Terserah kamu lah, ibu cuma mau yang terbaik. Tapi kalau nggak nurut ya udah, suka-suka kamu aja. Aku nggak bakal nemuin Raka lagi. Raka, kamu mau pesan apa? Biar nanti ibu yang pesenin ke kasir. Oh iya makasih. Sebenarnya aku kaget diajak ketemu berduaan gini. Kamu ini anggap aja buat ngobrol santai doang. Iya sih Bu, tapi Dina tahu kita ketemu. Enggak, soalnya emang sengaja nggak diajak. Anak itu lagi sensian, jadi biar ibu aja yang ngobrol sama kamu. Sensian gimana maksudnya Bu? Dina tuh sebenarnya nggak enakan orangnya, makanya ibu yang bantu ngarahin. Kamu kan cowok mapan, sayang kalau nggak dapet pasangan yang selevel. Jadi Bu Yuni deketin Dina sama aku cuma karena aku cowok mapan. Awalnya sih gitu, tapi Dinanya malah nolak. Bu, maaf, aku jadi agak gak nyaman. Lah, kenapa? Jujur ya Bu, aku nggak mau dijadiin alat buat ambisi siapapun. Aku datang ke kafe ini karena gak enak buat nolak, bukan melayani kegatelan Bu Yuni. Jadi kamu nganggap aku murahan? Aku harus pulang. Kamu jangan so suci, kamu juga nikmatin perhatian aku. Dina, ibu dipermalukan sama Raka. Dia ninggalin ibu di kafe gitu aja. Terus aku harus kasihan gitu. Kamu kok ngomongnya gitu? Ibu ini lagi sedih loh. Dari awal kan aku udah ngerasa ada yang salah, tapi ibu malah nggak mau denger. Salah apanya? Ibu cuma pengen kamu hidup enak. Hidup aku atau hidup ibu? Jujur aja, dari awal ibu yang paling semangat sama Raka. Kamu anak gak tahu diri. Semua ini ibu lakuin buat kamu. Buat aku yang disuruh dandan seksi, aku yang disuruh cari muka, tapi kenyataannya yang ibu incer cuma hartanya. Kamu, ibu sadar nggak? Raka lebih sering ngobrol sama ibu daripada sama aku, dan itu karena ibu yang mau sama dia. jangan asal nuduh. Aku nggak nuduh, itu fakta. Aku anak ibu, tapi aku cuma jadiin alat buat ibu dapetin cowok tajir. Dina, aku malu, Bu. Malu sama diri aku sendiri. Aku nggak mau hidup aku diatur cuma buat ngejar duit orang.
Ibu cuma takut kamu hidup susah. Lebih susah lagi kalau aku kehilangan harga diri. Kamu mau kemana? Aku pergi buat sementara waktu sampai aku ngerasa nggak ada beban apapun lagi di sini. Kamu ninggalin ibu sendirian di rumah, nak. Ibu sadar kalau yang ibu lakukan itu salah. Kenapa sih aku harus bersikap bodoh? Aku malah menjerumuskan anakku sendiri. Maafin ibu, nak.